warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin ketua kelasnya untuk melakukan doa. Baik, nah gimana nih kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik ya. Udah pada sarapan belum? Wah, ada yang belum, ada juga yang udah sarapan ya. Nanti pas jam istirahat jangan lupa sarapan ya. Kayaknya masih semangat-semangat banget ya, karena ini juga masih pagi, jadi kita harus selalu semangat. Ada yang penasaran nggak? Kira-kira hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Wah, penasaran semua ya? Oke, Ibu kasih tahu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bab 8 yang bertema membangun masyarakat yang beradab. Topiknya yaitu topik A tentang norma dalam adat istiadat daerahku. Sebelum masuk ke materi, Ibu punya pertanyaan. Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan norma dan adat istiadat? Kemudian ada yang bisa ngasih contoh nggak dari norma dan adat istiadat yang berlaku di sekitar kalian? Benar, upacara adat. Upacara adat itu termasuk ke dalam adat istiadat ya di sekitar kita. Oke, langsung masuk aja ke materi ya. Jadi di sini yang pertama ada norma. Norma adalah aturan atau pedoman perilaku yang mengikat individu dalam suatu kelompok masyarakat yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku dan menjaga ketertiban serta keharmonisan sosial. Nah, norma ini bersifat tertulis dan juga tidak tertulis dan menjadi standar yang diterima untuk perilaku yang dianggap wajar. Tujuannya sendiri yaitu untuk menjadi pedoman bagi individu untuk bertindak sesuai dengan kebiasaan dan keyakinan yang berlaku di lingkungannya. Berdasarkan sifatnya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, norma itu memiliki dua sifat, yaitu yang pertama, norma tertulis dan juga norma tidak tertulis. Norma tertulis yaitu norma formal. Maksudnya apa? Yaitu aturan tertulis yang dirumuskan oleh pihak berwenang. Contohnya kayak undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada norma tidak tertulis atau norma non-formal. Maksudnya apa Ibu? Jadi norma non-formal yaitu aturan tidak tertulis yang terbentuk dari kebiasaan masyarakat seperti norma kesopanan atau adat istiadat. Selanjutnya ada contoh norma. Di sini ada 4 contoh. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Ya benar, di norma kesusilaan itu contohnya itu tidak boleh mencontek saat ujian. Jadi norma kesusilaan yaitu berasal dari suara hati nurani dan berkaitan dengan etika. Misalnya yaitu tadi tidak mencontek saat ujian. Kemudian yang kedua ada norma agama. Ada yang bisa memberikan contoh? Benar, sholat. Sholat itu merupakan norma agama ya. Karena norma agama itu apa? Aturan yang bersumber dari ajaran agama, seperti kewajiban menjalankan ibadah. Nah, kenapa sholat termasuk ke dalam norma agama? Karena di Islam, sholat itu merupakan kewajiban bagi umat muslim. Di agama-agama lain juga, mereka pasti punya kewajiban untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Kemudian yang ketiga ada norma hukum. Ada yang bisa memberikan contoh dari gambar tersebut? Benar, contohnya yaitu mencuri. Kenapa mencuri termasuk ke dalam norma hukum? Karena aturan resmi yang dibuat oleh lembaga negara dan memiliki sanksi yang tegas jika dilanggar. Nah, mencuri itu merupakan tindakan yang melanggar hukum, jadi dia diberikan sanksi. Kemudian yang keempat yaitu ada norma kebiasaan atau adat istiadat. Maksudnya yaitu aturan tidak tertulis yang diwariskan turun-temurun dan sangat mengikat. Misalnya tradisi tertentu dalam sebuah adat. Nah, contohnya seperti apa? Benar, ngaben. Ngaben itu merupakan contoh norma kebiasaan atau adat istiadat karena itu merupakan tradisi tertentu dalam sebuah adat, itu suku Bali. Kemudian selanjutnya, sebelum masuk ke materi adat istiadat nih, Ibu mau tanya, kalian kira-kira di sini dari suku mana aja? Wah, banyak ya. Ada yang dari suku Jawa, kemudian suku Sunda, suku Palembang, kemudian suku Bali. Ya benar, sangat beragam ya.
Nah, jadi Ibu akan menjelaskan di sini apa sih yang dimaksud dengan adat istiadat itu. Jadi adat istiadat adalah sistem nilai, norma, dan praktik turun-temurun yang menjadi pedoman perilaku dalam suatu masyarakat. Nah, seringkali diwariskan dari generasi ke generasi dan memiliki ikatan kuat dengan pola perilaku masyarakatnya. Fungsinya yaitu sebagai alat pengawasan sosial, menjaga disiplin dan keteraturan dalam komunitas, serta menyelesaikan sengketa sesuai nilai budaya setempat. Nah, di sini ada contoh adat istiadat di lingkungan sekitar kita. Contohnya yang pertama yaitu ada upacara adat daerah. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak ruatan dan juga ngaben tadi ya. Itu merupakan salah satu contoh upacara adat di daerah. Dan kita juga kadang sering melihat ya kan. Kemudian yang kedua ada sungkeman saat hari raya. Nah, ini pasti kalian semua pernah mengalami sungkeman saat hari raya. Ya, kalau misalnya di Islam itu biasanya melakukan sungkeman itu pada saat hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha. Ya kan pasti kalian banyak melihat kan. Nah, di agama-agama lain juga pasti saat hari-hari besarnya mereka juga melakukan hal yang serupa. Kemudian yang ketiga ada gotong royong. Nah, kalian juga pasti ini sering mengalami kan, bahkan sering melihat di daerah kalian orang-orang itu melakukan gotong royong. Nah, jadi gotong royong itu juga merupakan salah satu contoh adat istiadat di sekitar lingkungan kita. Karena apa? Ya, ada yang bisa nggak tahu? Nah, karena gotong royong itu merupakan salah satu kegiatan turun-temurun ya dari nenek moyang kita sampai sekarang. Nah, di sini pada ikut nggak gotong royong? Kalau misalnya di desanya pada ngelakuin gotong royong, wah ada yang ikut ada yang enggak ya. Nah, kalau misalnya kita nggak ada kepentingan, itu dianjurkan untuk ikut. Karena apa? Karena yang merasakan manfaatnya itu kita semua. Kalau misalnya kita ikut gotong royong, pasti lingkungan kan menjadi bersih, ya kan, kita juga menjadi nyaman. Yang terakhir yaitu menggunakan pakaian adat saat acara tertentu. Nah, di sekolah kita kalau misalnya hari-hari besar itu kita pakai pakaian adat nggak kadang? Iya, pakai ya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari adat istiadat di lingkungan sekitar. Nah, kita biasanya menggunakan pakaian adat itu pada saat acara, contohnya seperti Hari Kartini dan juga 17-an. Nah, kenapa sih kita menggunakan pakaian adat pada saat acara tertentu? Nah, itu yaitu untuk mengenang jasa pahlawan kita, kan? Kemudian selanjutnya ada contoh adat istiadat di Indonesia. Nah, di sini tuh yang pertama ada dari Sumatera. Contohnya yaitu Tato Titi. Nah, Tato Titi itu apa sih, Bu? Jadi, suku Mentawai itu terkenal dengan tradisi tato atau yang biasa disebut dengan titi di sekujur tubuh yang memiliki filosofi dan makna sesuai status sosialnya. Jadi, kalau misalnya di Sumatera, ya khususnya di suku Mentawai itu mereka itu biasanya menggunakan tato di sekujur tubuhnya. Gitu. Tapi bukan asal tatonya itu, yaitu mereka memiliki makna dan filosofinya sendiri. Kemudian yang kedua ada upacara Yajnya Kasada, yaitu ini dari Jawa. Ini tuh merupakan upacara sakral yang dilakukan oleh suku Tengger di Gunung Bromo untuk memohon berkah dan keselamatan. Nah, upacara ini tuh melibatkan persembahan ke kawah gunung. Selanjutnya yaitu upacara ngaben dari Bali. Nah, kalian pasti sudah nggak asing kan dengan ini, sudah mempelajarinya juga di kelas sebelumnya. Jadi, upacara ngaben itu merupakan upacara kremasi jenazah bagi umat Hindu di Bali untuk mensucikan roh dan membebaskannya dari ikatan duniawi agar dapat mencapai nirwana atau reinkarnasi. Kemudian yang keempat ada Rambu Solo dari Sulawesi. Upacara ini merupakan upacara pemakaman adat yang sangat terkenal di Tanah Toraja. Nah, upacara ini dirancang untuk mengantarkan roh orang yang meninggal ke alam baka dengan berbagai rangkaian acara dan perjamuan besar. Kemudian yang terakhir yaitu ada Pesta Bakar Batu dari Papua.
Nah, maksud pesta bakar batu ini, mereka bukan membakar batu untuk dimakan ya, tapi perayaan besar yang dilakukan oleh suku Dani dan suku lainnya untuk merayakan peristiwa penting seperti kelahiran, kemudian pernikahan, dan kemenangan perang. Nah, makanannya itu dimasak bersamaan di lubang berisi batu panas. Jadi, makanannya itu dimasak di lubang yang berisi batu panas. Makanya disebut dengan pesta bakar batu. Jadi itu tadi materi kita hari ini. Nah, ada yang dapat menyimpulkan dari materi kita pada pembelajaran hari ini? Benar sekali. Jadi, norma adalah aturan yang harus dipatuhi dalam masyarakat agar hidup tertib dan jika dilanggar akan mendapat sanksi sosial. Sedangkan adat istiadat adalah kebiasaan turun-temurun yang dilakukan untuk menjaga tradisi dan nilai budayanya. Oke, karena materi sudah selesai, selanjutnya Ibu akan memberi soal kepada kalian untuk mengukur seberapa jauh sih kalian paham tentang materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke, jadi soalnya yaitu ditulis dan jawabannya ditulis ya yang benar. Selamat mengerjakan. Oke, sudah semuanya mengerjakan soalnya. Ya, mari kita koreksi bareng-bareng ya. Silahkan ditukar bukunya kepada teman sebangku kalian. Oke, untuk soal pertama yaitu aturan yang harus dipatuhi dalam kehidupan masyarakat disebut? Ya benar, jawabannya adalah yang B, norma. Kemudian nomor 2, contoh norma di sekolah adalah? Iya benar, jawabannya adalah yang B, berbicara sopan kepada guru. Kemudian nomor 3 yaitu kebiasaan turun-temurun yang dilakukan masyarakat disebut? Benar sekali, jawabannya adalah D, adat istiadat. Kemudian yang keempat, berikut yang bukan adat istiadat adalah? Benar sekali, jawabannya adalah yang A, membuang sampah pada tempatnya, karena itu merupakan norma, bukan adat istiadat. Yang nomor 5, norma dan adat istiadat berperan dalam membangun masyarakat yang? Benar, jawabannya adalah yang C, beradab. Gimana, pembelajaran hari ini seru nggak? Seru ya, karena kita dapat mengetahui apa itu norma, kemudian apa itu adat istiadat, dan apa saja contoh dari norma dan adat istiadat yang ada di sekitar kita dan juga yang ada di Indonesia. Baik, mungkin cukup sekian ya untuk materi pada pertemuan kali ini. Sebelum kita tutup pembelajarannya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin kembali ketua kelas untuk berdoa. Oke, sudah selesai doanya. Mungkin sekian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.